Selamat datang dalam ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Kemenangan Malang. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Anda dalam ibadah saat ini, baik yang mengikuti ibadah melalui onsite ataupun melalui live streaming. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tema kita bulan ini adalah Walk in Wisdom atau Hidup dalam Hikmat. Melalui tema ini, kita belajar bahwa jika kita ingin menjalani kehidupan yang lebih baik, maka kehidupan kita harus diisi dengan keputusan-keputusan yang tepat dan bermutu. Itulah keputusan-keputusan yang berdasarkan hikmat Tuhan. Minggu ini kita akan membahas subtema sikap hati yang menentukan level kehidupan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, semangat pagi keluarga MDC. Shalom. Wah, semangatnya apa ini? Semangat pagi keluarga MDC. Merdeka. 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 Gak afdol kalau gak berdiri ini ya. Sudah dapat bendera semua ya? Haleluya. Tolong dikibar-kibarkan dulu benderanya ya. Ya, kita mau pakikan merdeka karena hari ini tepat 80 tahun negara kita merdeka. Amin. Semuanya karena Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Amin. Amin. Semangat ya. Oke, kita katakan merdeka. 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 Iya, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Tetap posisi berdiri. Iya, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kok pujian? Satu lagu. Ya. 17 Agustus mengingatkan setiap kita perjuangan para pahlawan-pahlawan yang sudah membawa kemerdekaan bagi bangsa kita. Amin. Dengan semangat kita bangkit berdiri. Yuk. Silahkan lagunya bisa dulu. Sambil dikibar-kibarkan ya benderanya ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi, yo. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita.
sorak-sorai tepuk tangan buat berkat Tuhan atas bangsa ini. Pagi hari kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita tetap dalam posisi berdiri. Saya undang Ibu Vicu bisa maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita satukan hati kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang kami sembah, kami puja. Pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tepat hari ini 80 tahun kami merayakan kemerdekaan negeri tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa Indonesia. Kami naikkan syukur kami kehadirat-Mu oleh karena kemurahan-Mu atas negeri ini Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami mau menaikkan rasa syukur kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan baik bagi bangsa ini. Dan Engkau tetap berdaulat atas bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Karena satu kerinduan kami melihat bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus. Membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja di tengah bangsa ini. Membawa setiap hati bangsa ini kepada-Mu Tuhan Yesus. Satukan bangsa ini di dalam anugerah-Mu Tuhan. Di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam kebaikan-Mu Tuhan. Satukan negeri kami Tuhan. Di tengah-tengah segala perbedaan yang ada, kami tetap satu. Sebab kami tahu Engkau Tuhan kami. Tuhan yang berdaulat atas negeri Indonesia. Tuhan yang tetap mempertahankan negeri ini di dalam kesatuan ilahi-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami hari-hari ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah bangsa ini. Kesejahteraan ada di tengah negeri ini Tuhan Yesus. Kami mau katakan di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada kemiskinan di tengah-tengah bangsa ini. Tidak ada kelaparan di tengah-tengah negeri ini. Sebab Tuhan memberkati bangsa ini dengan limpah. Sebab Tuhan memberkati dengan anugerah-Mu. Dengan rahmat-Mu yang limpah Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau tetap memberkati kami. Engkau tetap menyatukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Indonesia tercinta Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa ini dalam perlindungan-Mu. Biarlah anugerah-Mu melindungi bangsa ini seperti perisai Tuhan. Dan Engkau tetap menyatukan hati kami Tuhan Yesus. Bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia semakin diberkati Tuhan Yesus. Semakin maju Tuhan Yesus. Dalam kepemimpinan Prabowo Gibran. Engkau membawa bangsa ini maju di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau tolong bangsa ini Tuhan melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Dan kami tetap melihat bahwa Allah kami tetap berdaulat dan menaungi bangsa ini dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Merdeka. 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 Berikan tos kiri kanan semangat memuji Tuhan. Haleluya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama ya. Katakan hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di
berapa banyak pagi hari ini yang semangat memuji Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Percaya Tuhan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yuk. Come on. Na
duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kami boleh merasakan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh merayakan kemenangan kami. Kami boleh merayakan apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang hidup kami. Bahkan kami mengucap syukur pagi hari ini. Kalau kami boleh melihat bangsa kami sudah 80 tahun. Engkau berikan kemerdekaan, Engkau berikan kemenangan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepada Tuhan. Kami datang sebagai anak-anak-Mu. Dengan iman kami mau katakan pagi hari kami punya Tuhan yang hebat. Dengan iman kami mau katakan kami punya Tuhan yang layak untuk kami percaya. Setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau izinkan terjadi. Tapi kami melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu mengangkat setiap kami. Di saat kami terjatuh, tangan Tuhan selalu siap buat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak. Karena Engkau Tuhan yang sangat tahu apa yang menjadi ketakutan kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami. Engkau Tuhan, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu hadir buat hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami. Engkau berbuat jalan kami. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu, dalam rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Buat setiap kita pagi hari, keluar dari hati kita. Katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu, sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku.
selalu ada buat hidup kita. Saya rindu mengajak setiap kita pagi hari, mari angkat hatimu, angkat suaramu, katakan kepada Tuhan, kami berserah penuh Tuhan kepadamu Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang sangat tahu, Engkau Tuhan Allah yang sangat mengerti, dan Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Mari setiap saudara angkat pujianmu, katakan kepada Tuhan, oh kami berserah penuh, oh kepadamu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat hati kami berserah. Suara mengangkat hatimu pagi hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yang Dia rindukan adalah pujian penyembahan dari setiap hati umatnya yang menyembahmu, meninggikan namamu Tuhan. Kami
Tuhan yang selalu tahu apa yang menjadi ketakutan setiap diri kami. Engkau Tuhan yang selalu tahu apa yang menjadi kelemahan kami. Engkau Tuhan yang selalu tahu apa yang menjadi kekhawatiran kami. Oleh karena itu Engkau selalu ada bersama kami. Engkau Tuhan yang setia. Dan kesetiaan-Mu terbukti dalam kehidupan kami. Tidak pernah kami melewati lembah yang gelap tanpa kehadiran Tuhan di sisi kami. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Apa yang menjadi lembah kekelamanmu dalam hidupku? Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Engkau Yesus, Engkau Tuhan. Kaulah Yesus, Dengan iman. Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Sekali lagi katakan Engkau Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, Bersyukur pagi hari ini punya ku Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan di hadapannya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Katakan kepada Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Terima kasih. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Naikkan syukurmu, pujianmu. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan yang baik. Biar hidup kami senantiasa bersyukur Tuhan. Kami selalu diingatkan bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada buat hidup kami. Sanggupkan hidup kami, kuatkan hidup kami, topang hidup kami, sehingga kami boleh menjaga hati kami, sehingga kami boleh menjaga setiap hati pikiran kami tetap terfokus kepada Tuhan. Tetap ingat bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang setia,
yang selalu ada, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau terus bekerja melalui pemberitaan firman-Mu. Hamba-Mu sudah Kau utus di tengah-tengah kami. Kami percaya isi hati Tuhan akan Kau sampaikan oleh hamba-Mu pagi hari. Engkau urapi mulut lidahnya, juga berkati setiap kami. Urapi setiap kami, umat-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu. Jadikan setiap kami, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang mau dibentuk dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Kita bisa Kita bisa bersama-sama bukan cuman sekedar merayakan kemerdekaan. Tapi kita juga turut merayakan kehadiran Kristus. Dan jadi hari ini kita temanya adalah tentang attitude determines altitude, atau mentalitas itu menentukan kualitas. Boleh bilang ke kiri kanannya, mentalitasmu itu menentukan kualitasmu loh. Gitu. Mentalitas kita itu menentukan kualitas kehidupan yang kita punya. Di dalam bulan ini kita banyak bicara tentang berjalan di dalam hikmat, walking in wisdom. Dan kita sudah banyak belajar tentang bagaimana kita ini seharusnya bersikap gitu ya di dalam kehidupan setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang altitude ini bicara tentang ketinggian. Altitude itu seringkali digunakan konteksnya itu kalau konteksnya pesawat. Kalau naik pesawat biasanya dikasih tahu bahwa kita lagi terbang nih di ketinggian atau with an altitude of sekian ribu kaki gitu. Biasanya 30.000 kaki itu ketinggian pesawat komersial. Terbangnya di 30.000 kaki. Di sini ada yang takut ketinggian enggak? Ada yang takut ketinggian enggak? Oke. Kalau kira-kira 58 meter takut enggak? 58 meter gitu ya, anggap aja ini saya di tepi entah mau jurang atau gedung gitu ya. 58 meter, lihat ke bawah, takut enggak? Kalau enggak takut pun pasti ada, kita bilangnya mir-miren gitu ya. Kayak kalau sampai kesandung, ketiup angin atau gimana gitu. Tahu nggak Bapak Ibu, di Guinness World Record itu ada rekod-rekod orang tuh lompat dari ketinggian-ketinggian tertentu. Yang pertama itu lasso scaler namanya. Dia ini lompat dari tebing. Jadi lompat tebing ketinggian tertinggi adalah di 58,8 meter. Ini dilakukan di Switzerland. Jadi waktu dia lompat pun itu nggak bisa sambil OT-OT gitu ya. Nggak bisa cuman pakai celana renang gitu. Tapi saat dia lompat ini di Switzerland dingin gitu. Jadi tetap harus pakai kayak baju selam. Yang supaya dia nggak sampai terlalu kedinginan gitu. Dibilang tingginya 58,8 meter ini lebih tinggi dari Menara Pisa. Menara yang miring itu. Lebih tinggi dari itu. Menara Pisa itu 56,7 meter. Dia lompat ini lebih tinggi dari Menara Pisa. Dan setara dengan gedung 17 lantai. Gedung 17 lantai. Ya udahlah bisa dibayangin sendiri. Di Malang ini gedung tertinggi saya enggak tahu berapa. Tapi barangkali kalau yang bisa dibayangkan saya, mungkin dia lompatnya dari Grand Mercure gitu ya. Tinggi sekali. Dan itu sampai harus di dalam airnya tuh harus ada
bubbles, ada bubbles apa gelembung-gelembung air gitu ya, yang harus dinyalakan supaya saat dia jatuh itu tidak hancur semua tulangnya. Katanya supaya mengempukkan landingnya dia. Yang lebih gila lagi, ada satu orang namanya Felix Baumgartner. Dia ini kalau tidak salah orang Austria. Dan dia terjun payung itu 39 bukan meter ya Bapak Ibu Saudara-saudara. 39 itu kilometer. 39 kilometer. Itu fotonya waktu dia mau lompat. Dia mau lompat itu sampai modelnya sudah kayak astronot. Karena memang itu sudah lapisan udara sangat tipis. Harus ada hal-hal banyak yang dipersiapkan untuk dia bisa lompat dari ketinggian segitu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, berapa banyak dari kita seringkali berdoa itu kita mau seperti Raja Wali gitu ya. Yang bisa mengatasi, lagunya itu bagai Raja Wali mengatasi badai hidup gitu. Seringkali kalau kita belajar tentang Raja Wali, kalau ada badai, Raja Wali itu menghadapinya dan dia bisa naik semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Bahkan matahari itu dia bisa tatap, dan habis gitu dia bisa terus terbang semakin tinggi. Ada cerita bahwa Raja Wali itu yang berani sama Raja Wali cuma satu burung gagak. Dan saat burung gagak ini gangguin Raja Wali, matuk, nyengkeram si Raja Wali tidak lakukan apapun kecuali satu hal, dia cuma terbang aja. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi sampai titik di mana altitude tertentu. Saat gagak ini sudah tidak kuat lagi, otomatis gagak itu akan melepaskan cengkeramannya, menyelesaikan patuk-patukannya karena sudah tidak ada udara lagi untuk si gagak ini bisa bergerak. Sedangkan Raja Wali justru di dalam altitude yang tinggi, justru di situ Raja Wali itu berkuasa. Berapa banyak dari kita yang seringkali kita berdoa mau seperti Raja Wali. Tapi seringkali kita suka gagal sadar bahwa kalau kita minta untuk hidup kita ini, Tuhan bawa aku semakin tinggi lagi. Tuhan bawa aku supaya aku ini bisa ke altitude yang tinggi. Kita gagal paham bahwa ada banyak hal yang sebenarnya perlu kita persiapkan supaya kita bisa menghadapi altitude yang tinggi. Banyak hal yang perlu dipersiapkan supaya kita bisa ada di dalam posisi yang tinggi ini. Untuk si lasso scaler yang dia lompat tebing, itu ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Dia perlu pakai baju selam yang bisa menjaga suhu tubuhnya. Dia perlu untuk memastikan bahwa air ini dipersiapkan juga supaya saat dia lompat, saat dia landing, dia masih aman, dia tidak sampai mati. Felix Baumgartner saat dia mau lompat, segala hal itu harus dipersiapkan. Bapak Ibu boleh cari sendiri di Google. Diceritakan bahwa di dalam 2 lompatan yang dilakukan ini, lompatan ini tidak berjalan mulus-mulus aja. Ada banyak hal yang harus dihadapi. Hanya ada banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Lasso scaler waktu dia lompat, dia meleset. Tidak sampai mati, tapi ada konsekuensi yang dia harus hadapi. Felix Baumgartner waktu dia lompat, dibilang visornya, helmnya dia, kacanya, itu sempat berembun dan sempat panik mereka. Tapi puji Tuhan gitu, bisa teratasi dan akhirnya dia bisa landing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukti sejarah ini banyak sekali menunjukkan tentang attitude. Itu menentukan altitude. Di dalam kisahnya Raja Daud, saat dia bertemu dengan Goliat, saat dia bertemu dengan Nabi Nathan, ada attitude yang Nabi Daud, Raja Daud ini punya. Saat dia bertemu dengan Goliat, mungkin orang bisa bilang bahwa Daud ini orangnya arogan, Daud ini orangnya congkak, karena dia datang menghadapi Goliat yang tinggi besar, yang dari kecil dia sudah dipersiapkan untuk peperangan. Tapi siapakah Daud? Daud itu cuma gembala. Kambing dombanya enggak banyak, Alkitab bilang cuma 2-3 ekor.
Dia datang menghadapi Goliat, tidak punya pengalaman apa-apa. Dan dengan, kalau kita mungkin lihat Daud, kita bisa bilang dengan congkaknya dia bilang, kamu ngomongin tentang Tuhanku. Aku datang ke sini bukan karena aku bisa. Aku datang ke sini dengan nama Tuhan. Jangan macam-macam kamu. Berapa banyak dari kita kalau menghadapi orang, anak kecil bocah, yang datang terus ngasih tahu bahwa kamu tidak seharusnya melakukan hal seperti itu. Apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Berapa banyak dari kita yang mungkin langsung mikirnya kamu masih kecil, tahu apa sih? Tapi Daud dengan beraninya, dengan lantangnya dia bilang ke Goliat. Tapi di sisi lain pun saat Nabi Nathan datang ke Daud, dikasih tahu Daud, hidupmu tidak benar. Daud, kamu berdosa. Karena kamu sudah bisa dibilang selingkuh gitu ya sama Batsheba. Bukan cuma sekedar selingkuh, bukan cuma berzina, tapi kamu juga bunuh Uria. Di situ Daud bukan dia sombong-sombongan. Kamu enggak tahu siapa aku, Nathan. Aku ini sudah melawan Goliat. Aku perang enggak pernah kalah. Siapa kamu ngomongin aku yang adalah raja? Tapi seketika juga saat Daud dikasih tahu sama Nabi Nathan, sikap hatinya, attitude-nya, mentalitasnya berubah 180 derajat. Dia bilang itu aku mau bertobat. Dia minta maaf sama Tuhan. Paulus, kita baca di kitab-kitabnya yang ditulis sama Paulus, seringkali dia bilang aku ini bermegah. Aku mau bermegah. Tapi bermegahnya Paulus ini benar-benar bermegah di dalam Tuhan. Yang dimegahkan bukanlah apa yang Paulus mampu untuk lakukan. Tapi justru dibilang aku bermegah di dalam kelemahan. Karena in my weakness, His power is made perfect. Di dalam kelemahanku lah kuasanya Tuhan itu menjadi sempurna. Ini loh attitude-nya Paulus. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang Paulus ada banyak sekali hal yang Paulus ini bisa sombongkan. Paulus ini orang pintar. Paulus ini bukan cuma sekedar, sorry to say, kayak murid-murid Yesus itu nelayan. Nelayan tahu apa? Nelayan taunya di laut, nelayan taunya ikan. Nelayan gak ngerti yang namanya politik. Nelayan gak ngerti untuk bisa ngajar ilmu-ilmu filsafat yang sampai jelimet-jelimet itu. Paulus ini orang pintar. Kalau dia mau bermegah, Paulus bisa. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dari pemburu orang Kristen, pemburu pengikut Kristus, hidupnya diubahkan. Dari pemburu jadi dia pembuat murid Kristus. Maria dan Marta. Seringkali kita belajar tentang kontradiksi dua saudara ini. Maria yang being still in the presence of God. Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan saat Tuhan berbicara. Dan Marta yang sibuk setengah mati antara being still and being busy. Dan Tuhan bilang, aku tidak perlu orang-orang yang sibuk. Aku mau orang-orang yang duduk diam di bawah kakiku, mendengarkan firmanku. Itu yang Tuhan mau. Ada banyak sekali di Alkitab. Coba kalau kita telaah satu persatu, Adam dan Hawa, masalah attitude, jadi akhirnya ditendang keluar tuh dari Taman Eden. Yunus, masalah attitude, dilahap tuh sama ikan besar. Tapi kalau kita lihat kisahnya Yakub wrestles with God. Dia bergulat dengan Tuhan. Karena attitude-nya dia bilang, aku mau Tuhan untuk mendapatkan Engkau. Dan dibilang Yakub menang. Oleh sebab itu namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu Israel. Identitasnya diubahkan oleh Tuhan. Karena attitude-nya. Bukan attitude untuk cari keuntungan diri sendiri,
Tapi benar-benar attitude-nya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ini harusnya yang jadi ayat utama sebagai kita ini orang Kristen. Kalau ditanya pegangan utama saat kamu menghadapi permasalahan itu apa? Harusnya salah satu pegangan utama Roma 5 ayat 3 sampai 5. Alkitab mengatakan kita malah 1, 2, 3 dibilang katanya apa itu? Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bermegah dan kesengsaraan. Ini bicara tentang attitude. Bermegah itu bicara tentang sikap hati. Kesengsaraan pun sebenarnya bicara tentang sikap hati. Attitude kita benar-benar menentukan altitude. Bayangkan kalau setiap kita bisa mempraktekkan Roma 5 ayat 3 sampai 5. Konseling itu tidak akan laku. Doa berkat bukan menjadi sebuah hal yang benar-benar kayak sampai dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu sampai kayak orang ngemis berkat gitu. Kalau sikap kita, attitude kita bisa seperti ini, bayangkan bagaimana hidup kita ini akan berubah secara drastis. Saat ada kesengsaraan datang, bukan cuman sekedar kita mikir gimana caranya supaya hidupku tidak sengsara. Tapi saat ada kesengsaraan, saat ada permasalahan datang ke dalam kehidupan kita. Justru kita excited, justru kita mau bermegah di dalam kesengsaraan. Puji Tuhan, ada kesengsaraan datang. Berapa banyak dari kita yang saat ada masalah datang, respon pertama langsung, puji Tuhan ada masalah datang. Enggak. Kita selalu pikir, oh Tuhan tolong. Oh Tuhan, kenapa kok masalah ini datang? Oh Tuhan, kalau bisa kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi Alkitab katakan, kita ini harusnya malah bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu ujung-ujungnya, at the end of the tunnel, di ujung lorong itu ada pengharapan. Ada bukti bahwa kita ini tahan uji. Ada bukti bahwa ada ketekunan. Itu produksi dari kesengsaraan. Ada ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Gimana caranya? Gimana caranya supaya kita ini bisa memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan? Saat masalah datang, gimana caranya supaya kita bisa punya attitude yang bisa bawa kita kepada altitude yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita bukan diciptakan segambar dan serupa dengan monyet. Itu katanya Darwin. Tapi Tuhan bilang kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi itu hanya dengan perkataannya. Allah yang begitu besar, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kalau bicara tentang altitude, dosa itu altitude-nya minus. Minus tak terhingga. Kekudusan Allah, gambar Allah, itu surplusnya tak terhingga juga. Kalau kita mau bicara tentang altitude, gimana caranya supaya kita bisa punya attitude yang benar? Saya bulan lalu sempat ke gedung DPR RI. Karena ada acara untuk jaringan nasional anti perdagangan orang. Dan saat di sana acara sudah selesai, mau pulang kita sempetin foto-foto dulu. Jadi di gedung di areanya gedung DPR RI itu ada, saya ketemu sama Bung Karno, patungnya.
Dan di situ Bung Karno itu tangannya dibuka gini, dibilang ini tuh monumen salam merdeka. Gitu. Dan di bawah monumen itu ada dua plakat gitu ya di situ ya. Yang atas itu tulisannya monumen salam merdeka, yang bawahnya tulisannya isinya apa yang Bung Karno bilang. Jadi di 1 September 45 Bung Karno bilang, aku menetapkan supaya setiap warga negara Republik memberi salam kepada orang lain dengan mengangkat tangan, membuka lebar 5 jarinya sebagai pencerminan 5 dasar negara dan meneriakkan merdeka. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat saya baca ini, saya lihat ini, waktu itu guyonan sama teman-teman, iya kita ini habis dari gedung DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Terus saya bilang juga, tapi kita bukan cuma sekedar Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kita ini juga Dewan Perwakilan Rohani. Karena setiap kita, orang-orang percaya kepada Kristus, kita ini juga Dewan-Dewan Perwakilan Rohani, Kerajaan Allah di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini memperingati kemerdekaan. Dan Alkitab tadi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kita ini bisa punya kemerdekaan loh. Dari kesengsaraan di dalam hidup kita. Karena ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena ada pengharapan yang kalau di situ kita berpegang teguh. Ada ketekunan, ada tahan uji. Dan kesengsaraan bukan menjadi sebuah hal yang patut ditakutkan. Di dalam gereja kita juga punya yang namanya 5 filosofi gereja. Setiap bangsa, setiap negara mereka pasti punya keunikan mereka masing-masing. Ada yang dibilang dasar negaranya, yang menyebabkan sebuah negara itu menjadi negara. Kalau Indonesia kita punya 5 Pancasila. Sebagai gereja Kristen Perjanjian Baru, kita juga punya 5 filosofi gereja yang menjadi dasar gereja ini ada. Yang pertama ketuhanan Yesus Kristus. Ada juga mentalitas kerajaan Allah. Ada servanthood. Ada spirit of excellence, melakukan yang terbaik. Ada juga yang namanya covenant relationship, hubungan ikat janji. Kalau kita bisa melakukan dasar dari gereja kita ini, attitude kita akan berubah, altitude kita akan berubah. Dalam kehidupan kita, kalau kita taruh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma sebagai Juru Selamat aja, tapi sebagai pemimpin kehidupan kita. Hidup kita pasti berubah. Karena bukan kita lagi yang menentukan jalan kehidupan, tapi Tuhan yang menentukan jalan kehidupan kita. Kalau kita punya mentalitas kerajaan Allah, kita tidak punya mentalitas ngemis lagi. Karena kita tahu bahwa Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan. Bukan cuma sekedar menyediakan, tapi supaya hidup kita ini loh jadi saluran berkat kerajaan Allah. Kalau kita ini punya yang namanya servanthood, hati yang melayani. Gak ada lagi tuh yang namanya cari muka. Gak ada lagi tuh yang namanya iri-irian lagi. Karena semua orang melayani satu dengan yang lainnya. Bayangkan kalau di dalam kehidupan setiap kita selalu berusaha untuk spirit of excellence itu terjadi, melakukan yang terbaik. Masak yang terbaik, bersihkan rumah yang terbaik. Ngobrol sama orang, bikin MOU, lakukan dengan yang terbaik. Level kehidupan akan otomatis berubah. Dan apalagi kalau kita punya yang namanya covenant relationship, hubungan ikat janji. Ikat janji bersama dengan Tuhan dan ikat janji juga bersama dengan saudara seiman. Ikat janji ini bicara tentang baik atau buruk waktunya. Aku tidak tinggalkan kamu, tapi aku support kamu. Sedongkol-dongkolnya aku sama kamu, mungkin aku tidak mau ketemu sama kamu untuk sementara waktu. Tapi aku mau selalu untuk mendoakan kamu. Bayangkan perubahan kehidupan yang seperti apa itu yang akan berubah. Di dalam dunia sekuler, itu ada yang namanya 5 drivers of change. 5 penggerak supaya perubahan itu bisa terjadi. Yang pertama itu kaitannya
drivernya atau penggerak itu dari sosial budaya, social culture. Yang kedua itu dari teknologi, kalau ada perubahan teknologi otomatis perubahan akan terjadi. Kalau ekonomi berubah otomatis akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau lingkungan sekitar berubah itu otomatis akan perubahan terjadi. Politik dan hukum itu menjadi drivers, menjadi penentu perubahan. Alkitab sebenarnya juga mengajarkan bagaimana di dalam kehidupan kita, attitude kita melihat sosial budaya, melihat teknologi, melihat ekonomi, melihat lingkungan, environment, melihat politik dan hukum. Attitude kita saat melihat 5 hal ini, kalau kita pakai kacamata firman Tuhan, itu akan mengubahkan secara drastis kehidupan setiap kita, altitude kita, ketinggian kita, bukan cuma di dalam hubungan kita bersama dengan Kristus, tapi juga ketinggian. Mau bilang status sosial, mau bilang standar hidup, mau bilang kualitas value, itu akan otomatis berubah. Kalau bicara tentang sosiokultural, di Matius 5 ini bicara tentang beatitudes, ucapan-ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang sedih. Mengubahkan perspektif kita, mengubahkan mental kita. Coba deh, ini direnungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau dari tadi gak dengerin apa yang saya omongin, coba ini difoto, nanti ayat-ayatnya direnungkan sepanjang minggu ini. Mungkin hari Senin nanti ngelihat yang sosial budaya, penerimaan dari orang-orang di sekitar. Kita ganti mindsetnya, bukan cuma sekedar penerimaan dari orang-orang di sekitar. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Tuhan itu menerima kita. Bagaimana Tuhan itu memandang setiap kita. Itu akan mengubahkan kehidupan kita. Teknologi bicara tentang implementasi terhadap perkembangan atau penemuan yang baru. Seringkali kita hidup ini cuma berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan, oh ya memang tradisinya seperti ini. Teknologi ini bicara bukan cuma soal tradisi. Tapi apa hal baru yang Tuhan tunjukkan? Mazmur 16 ayat 11 itu dibilang, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Alkitab ini bilang di dalam Tuhan ada nikmat senantiasa. Itu sebabnya Alkitab juga bilang di dalam Roma 5, meskipun ada kesengsaraan, kita bisa bermegah. Karena di dalam Dia ada nikmat senantiasa. Pola pikir seperti apa itu? Ini pola pikir kerajaan Allah. Teknologi bicara tentang implementasi terhadap perkembangan atau penemuan baru. Alkitab ini ada banyak sekali penemuan yang baru. Yang berbeda dari yang dunia ajarkan. Yang berbeda dari yang dunia ini katakan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita renungkan dalam hidup kita, kita implementasikan, hidup kita akan berubah. Teknologinya bukan gadget yang baru, teknologinya adalah di sini loh, teknologi yang baru di dalam hati dan pikiran kita. Kita sudah bukan lagi pakai teknologi dunia, tapi kita pakai teknologi kerajaan Allah. Kalau mau bicara ekonomi saya enggak usah bahas inilah. Ekonomi kalau dunia ini muternya duit, emas, saham. Ekonomi kerajaan Allah itu firman. Allah berfirman, maka hal itu terjadi. Ekonomi kerajaan Allah beda, mengubahkan kehidupan. Environment, lingkungan sekitar kita. Alam seperti apa yang kita hidupi? Apakah kita tinggal di dalam alam duniawi yang cuman kelihatan di mata, yang cuman bisa dirasakan, bisa dicicipi, bisa dipegang, atau kita mau tinggal di dalam environment surgawi. Yang Alkitab katakan iman itu dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari yang tidak kita lihat. Hidup dalam iman mengubahkan kehidupan. Politik dan hukum. Politik itu bicara soal pembenaran. Realitanya di dunia ini semua politik itu berusaha untuk membenarkan sesuatu. Bikin peraturan ini supaya
ini bisa terjalankan, supaya ini bisa terjadi. Hukum bicara tentang kebenaran, ini tidak bisa dipisahkan pembenaran dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati hanya ada di dalam Kristus. Seringkali otak dan hati kita yang mau terjadi itu politik rohani. Mau dilakukan pembenaran Tuhan, aku kan sudah ini. Tuhan, aku kan sudah itu, jadi bolehlah aku melakukan ini. Jadi wajarlah aku kayak gini Tuhan. Bolehlah aku menikmati hal ini, bolehlah aku ini, bolehlah aku itu. Politik yang terjadi tanpa kita sadari. Politik rohani antara hati kita, pikiran kita sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bukti sejarah juga menunjukkan meskipun sikap kita benar, attitude kita benar. Tapi ada satu yang bikin tanda tanya besar. Kenapa kok Uza, dia punya sikap hati benar, tabut perjanjian ini mau jatuh, dia mau selamatkan tabut perjanjian. Tapi saat dia lakukan itu, bukan hal baik yang terjadi dalam hidupnya, tapi justru dia langsung mati. Karena Alkitab selalu mengajarkan, Tuhan selalu mengajarkan, it's never about what we do. Gak pernah tentang apa yang kita kerjakan. Karena realitanya segala upaya manusia, segala jerih lelahnya manusia, ujung-ujungnya cuma sia-sia. It means nothing di hadapan Allah. Manusia mau sebaik apapun, manusia mau modelnya kayak Uza. Yang mendampingi tabut perjanjian ini dipindahkan dari Filistin ke bangsa Israel. Saat tabut perjanjian ini mau jatuh, dia mau selamatkan. Tapi yang terjadi justru dia mati. Attitude kita cuman bisa kalau ada Tuhan menyertai. Attitude kita boleh bagus di mata dunia. Tapi yang jadi pertanyaan besar, apakah attitude kita dapat jempolnya dari Tuhan? Yes. Kamu ini hambaku yang baik dan setia. Kamu ini hambaku yang bukan cuma ngikutin apa yang dunia katakan, tapi kamu benar-benar mengikuti apa yang aku katakan dalam kehidupanmu. Kamu berjalan bukan berdasarkan apa yang baik, tapi kamu berjalan berdasarkan apa itu kebenaran yang sejati di dalam aku. Efesus 2 ayat 8-10 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap perbuatan baik yang kita kerjakan itu tidak ada artinya kalau Kristus tidak ada di dalamnya. Setiap attitude kita, setiap sikap yang benar, mau perbuatan kita baik, mau kita kasih amal luar biasa, mau kita kasih persembahan perpuluhan 90%, yang 10%-nya yang baru kita pakai. It means nothing di hadapan Tuhan. Kalau itu tidak dengan attitude yang mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Yang Tuhan mau adalah hidup kita ini di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Kita diselamatkan ini karena iman. Kasih karunia. Itu sebabnya yang di sampingnya Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Yang tanya-tanya. Yang terakhir dia bilang, Tuhan ingat aku ya. Dia tetap diselamatkan. Tuhan Yesus bilang, ya. I'll see you on the other side. Tuhan Yesus bilang. Sampai jumpa nanti di Firdaus. Bukan karena tindakannya, bukan karena perbuatannya, tapi karena attitude-nya. Attitude ini bukan cuma bicara tentang pikiran, bukan cuma bicara tentang hati. Attitude ini bicara tentang roh. Yang taruh Tuhan sebagai yang utama. Bicara tentang roh. Yang bukan aku yang memimpin kehidupan, tapi Tuhan yang memimpin kehidupan. Attitude ini bicara tentang roh. Roh yang benar-benar sadar bahwa kita ini hidup karena kasih karunia.
Bukan karena apa yang kita kerjakan. Kita ini cuma buatan Allah. Tuhan yang ciptakan kita. Segala sesuatunya Dia yang sudah rancangkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak setiap kita, let's level up our attitude. Ayo, kita level up attitude kita. Bukan cuma attitude di sini, bukan cuma attitude di sini, tapi attitude di dalam roh. Jangan sampai hidupnya kita kayak Uza. Orang lihat baik. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak berkenan. Tidak layak. Separah-parahnya hidup kita, biarlah kita paling tidak separah-parahnya. Itu jadi kayak penjahat yang di sampingnya Tuhan Yesus itu loh. Mungkin dia hidupnya bejat. Mungkin dia hidupnya tidak karu-karuan. Ya realitanya dia sampai disalibkan di atas kayu salib. Hukuman terhina, hukuman yang lebih hina daripada binatang. Tapi saat dia ada di salib pun, dia bilang sama Yesus, Tuhan, ingat aku ya. Saat dia katakan itu saya percaya bukan cuma sekedar pikirannya, bukan cuma sekedar hatinya. Tapi yang terlebih penting lagi, rohnya dia serahkan kepada Kristus. Tuhan, aku mau supaya kamu yang benar-benar berkuasa atas hidupku. Mungkin hidupku selama ini seringkali attitude yang aku punya cuma berhenti sampai di pikiran, berhenti sampai di hati. Tapi tidak merasuk ke dalam rohku. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, let's level up our attitude. Dan kita bisa experience level yang baru, ketinggian yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Ayo kita persiapkan kehidupan setiap kita. Kalau tadi yang para pelompat-pelompat ini dia harus mempersiapkan berbagai macam hal. Bukan cuma sekedar besok mau lompat, hari ini janjian, habis gitu langsung lompat. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Harian, mingguan, bulanan, tahunan bahkan untuk mempersiapkan semuanya itu. Let's level up our attitude. Ayo siapkan attitude setiap kita. Sikap hati, mentalitas kita. Supaya kita masuk ke dalam kualitas yang baru bersama-sama dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memerdekakan setiap kami. Kami boleh merdeka dari sengsara. Kami boleh merdeka dari kekhawatiran. Kami boleh merdeka dari dosa. Bukan karena apa yang kami kerjakan. Bukan karena upaya kami, bukan karena jerih lelah kami. Tapi karena Engkau yang sudah membayarnya di atas kayu salib dan Engkau bayar lunas. Engkau yang dibelenggu supaya kami boleh merdeka. Bapa, ajarkan kami supaya kami boleh menaruh hati, pikiran dan roh kami kepadamu saja. Biar Engkau sendiri Roh Kudus yang ubahkan attitude setiap kami. Supaya kami boleh selalu menyertakan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Saat kami berpikir, saat kami merasa, saat kami bertindak. Biar Engkau yang pegang kendali penuh. Karena saat kami bergantung kepadamu, disitulah kami dimerdekakan. Tuhan, bawa kami Tuhan kepada altitude yang lebih tinggi lagi. Bawa kami ke dalam kualitas yang lebih tinggi lagi. Kualitas hidup Tuhan, bukan cuma sekedar yang rohani, yang jasmani, tapi juga secara relasi Tuhan. Biar kami masuk ke dalam dimensi yang baru bersama dengan Engkau. Biar attitude kami, attitude yang bergantung berserah kepadamu,
attitude yang mengandalkan Engkau, attitude yang mengutamakan Engkau, itu mengubahkan kehidupan kami. Bentuk kami Tuhan, proses kami. Roh Kudus pangkas habis attitude yang buruk, pikiran yang buruk, perasaan yang buruk. Roh yang masih mau fokus ke keduniawian, kedagingan, keegoisan. Biar Engkau Tuhan yang pangkas habis. Bawa kami Tuhan ke dalam kesengsaraan yang daripada Engkau. Supaya kami ini bisa punya ketekunan, kami bisa tahan uji. Dan untuk selama-lamanya kami punya pengharapan yang tidak akan mengecewakan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita telah memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita terima dapat memberkati dan mentransformasi kehidupan kita. Kami menyambut dengan gembira bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini ataupun melalui live streaming. Selamat datang, Anda bukan orang asing di tempat ini, tetapi bagian dari keluarga Masa Depan Cerah Malang, dan kami menantikan kehadiran Anda berikutnya. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami menyediakan souvenir yang menarik. Silahkan mengambilnya di meja yang telah disediakan di pintu keluar. Bagi Anda yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum memberikan diri untuk dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan mengikuti baptisan air. Silahkan daftarkan diri Anda pada nomor 087859241556 atas nama Ibu Agnes. Mazmur 3 ayat 5 berkata, dengan nyaring aku berseru pada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ikutilah pertemuan doa jemaat secara online maupun secara onsite. Bawalah seluruh pergumulan hidupmu kepada Tuhan karena Ia sanggup menolong umatnya. Informasi tentang jadwal doa ini dapat diikuti melalui aplikasi Fajar Kemenangan dan Instagram MDC Malang. Mari kita saling memperhatikan dan membangun iman saudara seiman kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar ini, agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Apakah Anda ingin bertumbuh dalam iman? Atau Anda ingin lebih mengenal siapakah Yesus dan firman-Nya? Atau apakah Anda ingin menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan tentang iman? Bagi jemaat yang telah berusia 60 tahun ke atas, hadirilah ibadah lansia Caleb Ministry yang akan diadakan pada hari Rabu 20 Agustus jam 09 waktu Indonesia Barat di tempat ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Sony Pilongo dengan tema Dikenal dan Dikasihi Tuhan Sepanjang Hidup. Akan diadakan pemeriksaan kesehatan setelah ibadah sekaligus merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Ikutilah kelas pemuritan dasar kekristenan yang akan dimulai pada awal bulan September. Segera daftarkan diri Anda di Ibu Karla dengan nomor HP 0813 2255 3304. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 20 ayat 5 berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Persembahan dapat dilakukan menggunakan kris yang ada di depan kursi Anda atau melalui amplop yang tersedia di kursi Anda. Berbagai informasi dari Jemaat MDC Malang dapat diikuti melalui aplikasi Fajar Kemenangan Malang serta melalui Instagram MDC Malang. Demikian informasi yang disampaikan. Selamat hari Minggu, selamat merayakan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Iya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Terlebih dahulu kita mau satukan hati, kita berdoa untuk persembahan pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Untuk hari peringatan kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Namun terlebih lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyelidiki hati setiap kami Bapa. Dan Roh Kudus-Mu yang mengubahkan hati dan hidup kami. Agar hidup kami hanya memuliakan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga mau membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau taruh yang Engkau inginkan, yang Kau kehendaki, berapa yang harus kami beri, biar itu menjadi terbaik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Amin. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan memberikan persembahan, silakan petugas asyir bisa menjalankan kotak persembahan. Bagi yang sudah memberikan persembahan, dengan hormat saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kerahsiaannya di hidupku. Bangkit semuanya, yuk. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kerahsiaannya di hidupku. Kerahsiaannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pajinya, paji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pajinya, paji kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pajinya, paji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pajinya, paji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Mari jemaat, kita angkat kedua tangan kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap kita, membawa kita kepada altitude yang baru di dalam attitude kita mengikut Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Berikan salam kiri kanan, katakan merdeka.
Ya. Oke. Yuk. Benderanya di bawah. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba untuk menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak selalu, biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan demi kehormatan bangsa, ku pertahankan demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Putih Teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.